Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Sapa Pengusaha Indonesia, dan pada hari ini kita berada di Probolinggo, lebih tepatnya di BJ Chef. Ini tempat pengolahan ikan, dan kita sedang bersama dengan ownernya. Mas, bisa kenalan dengan teman-teman Sapa Pengusaha, Mas? Siap, nama saya Yuda. Saya kebetulan di perusahaan pengolahan perikanan di Kota Probolinggo untuk BJ Seafood. Oh, chefnya itu seafood? Ya, BJ Seafood. BJ Chef adalah brand ya. Brand. Kalau perusahaan ini didirikan sejak kapan, Mas? Perusahaan sudah ada mulai 2004. 2004. Berarti sekitar 20 tahun berjalan. Itu dulu konsep awalnya perusahaan ini memang udah begini, atau dulunya seperti apa, dengan pengembangannya seperti apa juga? Kalau kayak gitu sih, sebelumnya kan saya kan sebenarnya generasi kedua dari BJ Seafood. Jadi yang pertama itu Pak Benyamin, Orang tua saya itu memang dari tahun 85 dia sudah bergelut di dunia perikanan. dan sempat dulu di satu perusahaan pengolahan ikan di Sidoarjo, dan dia memanfaatkan pengalaman sudah 30 tahun lebih di dunia itu, akhirnya usaha sendiri. Dengan membuat lari ke BJ Seafood. BJ Seafood yang juga di sini juga Ya, di Probolinggo sini. Probolinggo. Kalau aslinya Mas ini asli Probolinggo? Saya Surabaya. Surabaya. Akan sebenarnya agak jauh ya Mas ya kalau ke kerja, ke di sini. Ya kalau kerja kan yang dikejar kerjaannya kan. Ya, betul. Ini cari yang agak pesisir ya, ini perusahaannya memang supaya untuk meringkas transportasi. Ya, kebetulan Probolinggo ini sendiri kan juga basisnya pendaratan kapal-kapal industri pancing ya. Jadi turunnya di sini semua, jadi kita memang mendekat ke sumber sebenarnya. Mendekat ke sumber produksi itu Mas ya? Sumber pembongkaran kita ya. Kalau ikannya sendiri mereka mancingnya di Laut Aru, kebanyakan tidak ada sini untuk bongkar mesin. Tuh, berarti dari jauh Mas ya? Jauh. Untuk di sini tuh yang dikerjakan apa saja Mas? Spesialisasi filet ikan, ya. Ada produk olahan lainnya? 90% lah ya untuk filet untuk pasar ekspor. Kemudian tahun 2014 kita mulai iseng-iseng bikin produk olahan yang memanfaatkan sisa-sisa dari ekspor lah ya, kasarannya yang potongan-potongan yang tidak bisa masuk untuk kelasnya ekspor, itu kita olah untuk jadi produk-produk value added, dan pada saat itu masih berupa CSR. Jadi sih bagi-bagi ke sekolah gratis, terus masih pengenalan, pesantren. Bukan pengenalan, memang awalnya di situ. Kita nggak berpikir untuk untuk dijual. Gitu. Karena kan selama ini kan selalu orang ngambil bahan baku dari kita kan, terus mereka ngolah jadi apa. Dan pada saat itu kan growing concernnya kan olahan ikan itu kan banyak isunya kan banyak ya, kurang sehat, terus pakai pengawet lah apa gitu. Jadi kita waktu itu CSR aja bikin produk yang bisa dibagi-bagikan ke anak sekolah gitu, yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan lah. Itu berarti produk yang standarisasinya lebih bagus lah daripada yang gitu. Terus masyarakat. Ternyata programnya itu kan, kalau CSR kan pasti programnya berhubungan dengan pemerintah juga ya. Jadi by project kan, kalau lain orang, lain prioritas kan gitu kan bisa nggak semudah itulah masalahnya. Nah, kan CSR menurun, kok orang yang beli semakin banyak. Jadi akhirnya kita milih untuk sekalian di branding, sekalian diurus izinnya, sekalian kita jualan. Berarti untuk pengolahnya ini sebenarnya nggak sengaja. Sebenarnya cuma pemanfaatan itu tadi ya. Ini pemanfaatan. Daripada nanti dijual ke masyarakat, ngolahnya kurang standar dan lain-lain. Iya, kita kepengen ngasih contoh dulu produk yang sehat dan masih bisa hati. Jadi artinya nggak usah bikin jelek gitu kalau aslinya gitu. Kalau olahan ini tadi berarti dari 2017.
2014 ya sorry. 14. Tapi kalau mulai jualan kita 2016 ya, saya 2016 kita mulai jualan dan lebih banyak masuk ke Horeca. Dan brandnya memang ya boleh dibilang nggak dikenal lah ya. Kita kan cuma masuk ke resto, masuk ke hotel gitu kan sebagai bahan-bahannya chef masak itu lah. Baru kena COVID 2020 kan ini apa hotel resto semua pada tutup. Nah kita lihat kayaknya kita nggak bisa bertahan ya, mau cuma mengandalkan itu. Jadi mau nggak mau harus masuk ke pasar retail. Nah kalau pasar retail berarti kan harus ekspansif ya, keluarkan brand, mesti woro-woro ini apa semua. Jadi baru masuk di pasar retail itu baru akhir 2020 bulan Oktober November. Itu memaksakan diri karena COVID ya, bisa karena COVID, betul. Tapi hasilnya mungkin kalau sekarang ya alhamdulillah penyebaran sudah boleh lah ya. Tapi kalau dibanding perusahaan sing mungkin sudah gede. Di pasar internasional ini sampai sejauh mana? Saya Jawa Timur itu area fokus kita cukup rapat sih. Produk frozen food punya ABJ Chef ya. Jadi mulai Banyuwangi timur sampai ke Banyuwangi, kalau ke barat sampai ke Tulungagung itu kita ada ya. Terus Kalimantan pasti kan, kalau sudah Jawa Timur kenceng pasti Kalimantan Selatan mulai narik, terus Kalimantan Timur kayak gitu Pak. Kalau untuk sampai ke Jawa Barat masih sedikit, kita masih belum terlalu ini ya, maksudnya belum terlalu banyak, baru 27 outlet aja tuh. keluar pulaunya, Keluar pulau baru di Kalimantan aja, Kalimantan Selatan, Timur, tengah sedikit. Bali belum. Oh Bali ya? Nah, Bali udah. Bali masuk. Sekarang lagi dealing untuk Lombok. Kalau frozen foodnya yang ekspor keluar negeri belum ya? Kita hari ini, bukan hari ini, baru minggu kemarin lagi ngelakuin pembicaraan untuk satu importir lah ya yang tertarik dengan produk kita, kenal lewat Indonesian Trade Expo yang kemarin di Jakarta itu, terus kenalan, dia datang ke pabrik, kelihatannya berminat untuk Bandar Sri Begawan, apa itu? Brunei Darussalam. Brunei. Iya. Tapi ya masih dalam inilah, masih dalam ini. Sebenarnya off the record sebenarnya, tapi it's okay lah. Bener. Kalau ekspornya tadi berarti kan yang daging belum diolahan, daging fillet kan. Itu ekspornya paling besar kemana Mas? Saya paling di sini kita fokusnya Australia sama Malaysia. Saya sama Malaysia. Malaysia Hampir berarti 90% Australia kita Supply ya. Itu udah sejak dari tahun 2000. Iya. Kebetulan perusahaan yang kita pegang ini juga perusahaan yang istilahnya importir nomor 2, nomor 3 terbesar di Australia. Jadi menguasai Austin, gitu kan. Terus kita sudah kerjasama cukup lama juga sama mereka. Jadi udah kerjasamanya nggak setahun 2 tahun udah lama ya. Dan sudah tidak lagi main trading, artinya menjual lepasan, tapi sudah sampai ke product development juga. Jadi mereka punya apa nih di pasaran yang lagi laris, dengan gaya seperti apa disampaikan ke kita coba untuk menduplikat. Benar-benar klik. Apa yang mereka minta sedetail apapun kita usahakan. Betul. Keren ya ini Mas. Padahal di Australia itu mereka punya laut yang luas ya. Iya. Kenapa masih kok membutuhkan ikan dari Indonesia ini? Kenapa kira-kira? Ya kalau kita ngomongnya sih sebenarnya kalau Australia itu lautnya bagus, cuma kan mereka penangkapan ikannya kan sangat ketat ya, dan pastinya lebih mahal mungkin ya. Jadi mereka akhirnya mengandalkan ikan-ikan dari Indonesia. Nah kalau ikan Indonesia sendiri sebenarnya anak-anaknya di Australia, terus besarnya lari di laut Indonesia, terus ditangkap orang Indonesia, dikirim ke Australia. Jadi ya sebenarnya kita cuma mengembalikan miliknya mereka saja. Tapi di ruang produksi itu ada ikan beraneka jenis ya, beraneka macam, ada yang besar-besar, ada yang warna-warni. Itu kira-kira ada berapa jenis ikan yang biasa Kita kalau untuk jenis tergantung ini ya, tergantung
apa itu namanya unit produknya ya. Tapi kalau untuk jenis kan mereka variasinya cukup banyak, dan mereka kenapa Australia senang juga sama kita lalu dengan Indonesia, karena kita variasi ikannya itu kan banyak. Jadi kalau dibilang berapa banyak ikan yang dibuat, banyak 70, 100 jenis ikan ada. Itu pemrosesannya hampir-hampir sama juga Mas, dari beberapa jenis itu. Ya, ada yang filet, diambil daging saja, ada yang filet ada kulitnya, ada yang di portion dipotong kotak-kotak, ada yang dipotong segitiga, ada yang dipotong butterfly ya. Tapi ya kurang lebih Hampir-hampir sama semua, ibarat karyawan bisa ngerjakan lah. Nah, kalau karyawan tuh memang filet ini Gampang-gampang susahnya main di skill. jadi kita untuk karyawan tuh Trainingnya lumayan antep. lumayan lama, dan begitu ketemu yang Cocok itu kita pasti nge-keep. Maksudnya pasti kita pelihara. jadi kita jadi no aset betul di perusahaan. Memang kekuatannya filet di situ kan. Kalau Ini di skill ya. Tadi kan kayak dulu di bawah kan hampir nggak ada peralatan kan. Kita kan manpower semua. Main full tangan. sertifikasi. Badan sertifikasinya sih mungkin ada, tapi kita biasanya melatih sendiri sih, Pak. Melatih sendiri. Ya belakangan ini aja sih ada kerjasama sama Disnaker Probolinggo untuk pelatihan karyawan. Jadi istilahnya mereka yang membantu melatih, tapi penyerapannya kita kerjasama gitu Pak. Kalau sampai sekarang ada berapa ratus karyawan? Ini 300-an Pak. 300 sama satpam teknik ya, semua ya. Semua total. Ini semua di perusahaannya sini ya Mas? Belum yang di apa tadi? Yang kita makan-makan tadi? Di Jiwago Resort. Iya, kalau di Jiwago Resort kan lain perusahaan. Oh, lain perusahaan. Maksudnya sister company, tapi kan manajemennya sendiri. Kalau untuk Mas sendiri, pegang dua itu tadi atau masih ada? Ya, saya fokus di perikanan. Saya fokus di sini. Fokusnya di sini, berarti yang sana bukan fokusnya Mas? Enggak. Ekspor, memang awalnya ini untuk ekspor ya? Bukan untuk konsumsi di Indonesia, bukan ya? Konsumsi di Indonesia yang tadi, yang frozen dan lain-lain, dengan olahan yang tidak sengaja itu tadi Mas ya? Ya perlu diakui kalau value ikannya kan istilahnya mahal ya. Jadi memang pasar sana yang kuat. Jadi kebanyakan barang-barang itu lari ke sana. Kayak untuk lokal, ikan lokalan paling apa sih? Kembung, layang, gitu kan ya. Pertimbangan ya, jarang lah untuk. Jadi konsumsinya Australia itu memang konsumsinya agak premium Mas ya? Ya, lah. Maksudnya mereka memang pemakan ikan demersal ya, ikan reef fish itu, ikan karang itu. Ikan karang. Ya. Kenapa mungkin kok memilih ikan karang itu? Saling ngelihat potensi sih Mas. Kalau itu sih potensi. Kita ngelihat potensi. Ya kita sudah ada di dunia itu, ya kan. Terus lingkarannya kita juga lingkaran orang-orang pemain demersal. Playernya juga kebetulan di demersal. Jadi kita ngelakuin itu yang paling cepat dan paling mudah ya. Paling pada mudah. saat itu. Karena jalannya udah kelihatan lah. Kalau mungkin ada pengalaman sih Mas dari Mas selama Mas pegang perusahaan ini, pernah pada titik terendahnya itu seperti apa dan karena apa? Pernah nggak gitu? kalau dibilang Titik terendah itu maksudnya agak susah ya. Kita kan soalnya memang dalam posisi growing sebenarnya, jadi selalu kelihatan ada peningkatan. Tapi kalau dibilang momen-momen susah ya pasti ada momen-momen itu harga ikan naik, terus kita nggak bisa beli dan sebagainya gitu itu ya umum lah. Masih permasalahan umum. Nggak sampai kena efek COVID, tapi nggak sampai. Ya kita COVID tambah hacker Pak. Tambah bagus-bagusnya. Bagus-bagus. Kalau Iya. meningkat ya. Iya. Oh iya, salah satu strategi untuk meningkatkan pasar itu mencari customer baru, terutama yang di luar negeri itu seperti apa caranya Mas? Apakah ada event-event tertentu atau dari pemerintah atau aktif sendiri? Iya, ya semua mesti dilakukan ya. Jadi
Kita mulai dari yang ikut pameran sendiri juga ya yang lakukan, ataupun hadir di expo-expo itu kita juga melakukan, ataupun sampai expo yang diadakan oleh pemerintah Indonesia kemudian di-share info ke kita, terus urunan apa namanya untuk biaya berangkat lah apa dan sebagainya kayak gitu-gitu itu kita juga ngelakoni. Terus kerjasama kayak kemarin ya tadi saya cerita Brunei itu kan dapetnya dari Indonesia Trade Expo kan, artinya kan itu sebenarnya programnya punya Kementerian Perindustrian Perdagangan. Nah datang di sana iseng-iseng kok nemu gitu kan. Jadi sebenarnya mau nemu dari mana aja, saya ada juga yang dari website, tahu-tahu di email, atau yang saya pakai marketplace B2B yang bulanannya bayar berapa admission fee-nya bayar berapa juta gitu untuk 6 bulan kah 1 tahun gitu. Dia bermanfaatnya kadang-kadang nemu-nemu juga, banyak yang gitu juga, tapi juga bisa dapat yang bagus juga. Atau lewat jaringan teman-teman kadang-kadang info apa ada ini bisa main di sini ya kayak gitu. Makanya kan ya maksudnya kita berjaringan ikut organisasi apa semua itu kan pentingnya kan di situ, dapatkan sharing info dari keluar rezeki semua ya. Tentang organisasi tadi itu saya juga pernah jadi ketua HIPMI kemarin di Probolinggo. Tapi sudah demisioner. Itu tahun berapa Mas? Dan kira-kira sebenarnya dampaknya itu ke kita selaku pengusaha itu apa dengan bergabung di HIPMI? Ya, saya jabat 2020 sampai 2023, 2024 ini kemarin di misioner. Ya impactnya sih banyak temen. Terus untuk hal-hal yang maksudnya kayak saya nggak ngerti gitu, saya bisa nemu jalan gitu. Misalnya kayak contoh paling gampang misalnya kayak kemarin ternyata steker rusak, terus aku harus beli nih alat, ternyata harganya sekian ratus juta dan inden sekian bulan gitu ya. Ya ini ternyata lewat temen, saya lihat beli steker punya pabrik mana ini konteksi, video proper gitu-gitu. Kayak gitu. Berarti circle pengusaha lah ini. Iya pengusaha memang. Dan kadang-kadang sharing project juga ada kalau pas ini kan, pas nyambung gitu kan. Jadi kita iya kalau untuk lebih dulu. Tapi itu perlu nambah pertemanan juga. Kalau sebagai pengusaha itu kita gabung ke organisasi-organisasi untuk nambah wawasan juga Mas ya. Iya. Nambah wawasan, nambah jaringan seperti itu mungkin Mas. Banyak orang menganggap bahwa gabung organisasi itu oleh apa? Dan malah kadang-kadang gabung organisasi terus aku ternyata nggak dapat apa-apa nih, jadi aku nggak aktif dan sebagainya. Tapi nggak dapat itu kan sebenarnya dari kita kan. Maksudnya dari nongkrong teman ngopi aja kita pas hoki ya bisa dapat kan sesuatu. Ada HP dijual, ada asing mau beli dicolno kan selesai kan. Nah ini cuma bahasanya yang legal, jadi apa yang resmi lah acaranya organisasi, ada struktur, ada pengurus apa semua itu. Nggak rajin nongkrong ya percuma kalau organisasi ya. Itu perlu sekali untuk membuka cakrawala pikiran kita. Kita kembali ke produk Mas. Kalau ke ekspornya tadi kan pasti beda sama gimana ya? Kalau kita bahasanya alurnya di Indonesia sama di Australia. Alur jualnya ini bulan di awal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan itu permintaannya bagaimana Mas? Kan pastinya beda. Mereka kan ada musim-musim yang berbeda juga sama kita. Iya benar. Jadi kalau kayak ini saya ngambil contoh Australia aja ya. Kalau kayak Australia biasanya masuk musim dingin. Bulan 4, bulan 5, bulan 6 itu mereka sudah mulai quiet gitu. Nah tapi dan mereka biasanya posisi menghabiskan stok. Yang anunya saya pembeli saya posisi menghabiskan stok. Nah biasanya meledaknya itu justru Juli, Agustus, September karena mereka posisi kehabisan dan mereka butuh segera restock untuk persiapan nyambung di Desember Natalan itu. Jadi mereka akan ngawur lah, belinya itu akan cepat dan mintai banyak dan mintai cepat. Jadi kita di momen quiet itu justru posisi belikan.
kita malah posisi belikan, nandon dan sebagainya kayak gitu-gitu. Biasanya itu bisa ya disesuaikan dengan alam kita, maksudnya kita nangkap. enggak. Ya itu sudah rezeki kan ya. Ikan kan kadang dapat kadang enggak ya. Bener. Saya ada proyek ini kemarin aja 27 ton. Ngomongnya ikannya gampang nunggu musim hujan sampai sekarang nggak hujan dan ikannya nggak muncul. Saya ngumpulkan barang 3 ton 2 bulan hampiran. Secara hitung-hitungan bisnis sudah tidak cocok ini. Ikan tangkap. Ya ikan lokal. Kalau berhubungan dengan banyak negara tadi mas seperti di Australia, kemudian ada di Malaysia, itu kira-kira regulasi untuk food safety-nya itu kira-kira beda-beda enggak? Ada kendala nggak kita untuk masuk ke sana? Iya, memang mereka punya aturan sendiri sih, tapi bukan sesuatu yang asing juga kok. Jadi ya sisa kadang-kadang kayak contoh misalnya kayak kita di standar kan SKP pasti kan, habis itu ngurus HACCP kan untuk ekspor. Nah, kayak Australia, Malaysia, Thailand itu dengan HACCP kita sudah bisa jalan. Terus kalaupun misalnya kayak kita mesti ke USFDA, ya kita nunjukkan HACCP-nya kita, kemudian kita apply tambahannya, gitu kan? Nanti bisa dapat untuk FDA-nya misalnya gitu. Jadi biasanya orang ngambil izin itu sesuai kebutuhannya mereka. Jarang ada perusahaan yang ngurus izin untuk seluruh negara di dunia gitu tuh jarang. Ini masih bisa mas ya, kita masuk di tempat mereka dengan izin kita itu kita masih bisa pelajari lah ya. Ya memang ada kadang-kadang ada barrier-barriernya. Kayak contoh EU approval misalnya untuk masuk ke pasar Eropa. Nah, karena dia konsepnya G2G, kerjasama antara negara dengan negara, otomatis kita kalau mau apply itu harus kayak lapor negara, nanti negara sih mengkonekkan bla 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 gitu. Jadi pemerintahan yang jalankan. Pemerintahan yang jalan no. Terus moro-moro di pemerintah sini Eropa ngomong, oh kuota nama Indonesia wis banyak nih. Jadi banyak orang yang daftar tapi banyak yang apa itu pasif ya, tidak ngirim. Jadi cuma punya nama tapi tidak ekspor. Jadi nanti mau tak bersihin dulu. Baru setelah pembersihan aku barusan terima nama baru. Nah itu nunggu sampai sekian bulan. Itu bisa. Itu bisa terjadi. Ya kita prepare aja. Kalau dari pengalamannya Mas Yuda nih, kira-kira di luar ini pasar kita untuk pemasaran produk perikanan itu masih terbuka luas nggak? Sangat luas. Masih Sangat luas. Karena perikanan kan memang negara kita kan negara maritim ya. Maksudnya ikannya macam-macam. Apa yang dan tropis ya. Kalau ngomong di Eropa, mereka ikannya kan air dingin. Di Australia pun kenapa kok cocok karena mereka terbiasa makan ikan tropis dan kebetulan juga dia butuh ikan tropis kan ada di tempatnya kita. Tapi kalau orang-orang sing selatan terbiasa makan ikan sing daerah New Zealand dan ini kan ikan dingin juga. Jadi beda ya, sebenarnya segmennya beda. Dan pasar itu terbuka lebar. Sebenarnya terbuka lebar. Jadi tinggal kita nyajain produk dan standarisasi yang selalu dikembangkan untuk lebih bagus. Biar bisa masuk ke pasar mereka. Tapi untuk pemerintah itu sama kita, sama perusahaan-perusahaan itu gimana mas memberi peluangnya, maksudnya ada kerjasamanya nggak? Ya sekarang ini pemerintah lagi getol-getolnya nyari hilirisasi memang. Jadi mereka kepengen membantu para pengusaha ataupun UMKM supaya bisa produknya jalan, jadi duit dan sebagainya gitu. Jadi memang mereka sekarang lagi banyak sekali program untuk hilirisasi. Sampai kemarin kan kayak untuk ekspor, saya dengarnya ada kerjasama dengan plat merah juga, bikin koneksi karena mereka punya kantor di luar negeri juga, terus mengkonekkan diaspora dengan orang-orang produsen di Indonesia. Kegiatan-kegiatan itu ada sih. Untuk Mas sendiri menganggap itu peluang besar juga mas ya? Iya. Maksudnya cool kan, ini kan ditawari, kalau Zoom datang guys, terus banyak sembarang kali, kasih nomor teleponnya ini atasnya perdagangan,
bisa apa gitu kan ya, nggak perlu gitu kan, kirim katalog sebenarnya Intinya kita harus terbuka dengan siapapun iya. untuk membuka pasar dan untuk perkembangan dan seperti itu Mas ya. Kalau kita bisa ambil ilmunya dari Mas. Iya, dia nggak boleh nutup diri loh, harus open terus. Cukup itu dulu Mas. Siap. Kita wawancaranya udah cukup panjang lebar. Terima kasih atas pengalamannya yang kita sharekan ke teman-teman sahabat pengusaha Indonesia. Semoga bisa menjadi manfaat dan membuka cakrawala pikiran kita untuk belajar lebih luas tentang dunia usaha. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.